harapannya ini nanti penyandang disabilitas ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu juga didaftar. Tapi memang mereka memandang itu penyandang disabilitas itu tidak mampu, informasi tidak sampai ke sahabat dari kawan-kawan rumah bicara tadi. Itu juga merupakan pelanggaran saya kira. Disabilitas mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Bawaslu? Senang sekali setelah sekian lama kita tidak hadir. Hari ini kita bisa kembali menyapa sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bersama saya, Rahmat Purnanto. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mungkin ada sahabat Bawaslu yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu bahwa waktu untuk pelaksanaan pemilu itu sudah ditetapkan, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan seperti kita tahu bahwa setiap kali pemilu itu pasti banyak dinamika yang terjadi yang sangat menarik untuk bisa kita perbincangkan. Salah satunya adalah terkait dengan kelompok rentan. Dalam hal ini salah satunya adalah penyandang disabilitas. Dan berdasarkan data dari KPU Kulon Progo, pada pemilu 2019 yang lalu, pengguna hak pilih disabilitas di Kulon Progo itu ada di angka 42%. Artinya persentase ini masih tergolong cukup rendah. Karena sisa dari angka itu masih 58% dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Saat ini di samping saya sudah hadir bintang tamu yang kompeten untuk mendiskusikan hal tersebut. Beliau adalah Bapak Sarjio yang merupakan Ketua dari Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo atau lebih sering disingkat PPDKP ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat Sarjio. siang. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Pak Sarjio, PPDKP ini sudah lama Pak berdirinya. Tahun berapa ya itu Pak? Itu tahun 2008. 2008. Artinya sampai sekarang sudah sekitar 14 tahun ya, sudah cukup lama. Dan saat ini mungkin anggotanya ada berapa Pak itu Pak? Kalau kita anggotanya sih tersebar karena tidak semua bisa mengikuti kegiatan, sehingga kita anggotanya tidak secara jumlah real itu kita susah. Jadi kita hanya kawan-kawan yang mau bergabung karena banyak kendala yang dihadapi di kawan-kawan. Misalnya aksesibilitas untuk pertemuan itu menjadi kendala karena tidak semua penyandang disabilitas bisa naik sepeda motor atau akses yang lain. Jika kita melihat ke data yang tadi telah disampaikan di awal bahwa ternyata partisipasi pemilih disabilitas di pemilu 2019 lalu itu masih cukup rendah, ada di angka 42%. Ya, barangkali Pak Sarjio tahu ataupun mungkin punya data terkait itu, kenapa pemilih disabilitas itu ada di angka segitu Pak? Maksudnya apakah ada kendala atau mungkin pemilih itu enggan atau apa? Mungkin Pak Sarjio punya pendapat. Terima kasih. Memang di kawan-kawan difabel atau penyandang disabilitas itu kurangnya akses. Misalnya akses di TPS, lalu akses untuk yang mengantarkan itu kadang kepedulian dari keluarga itu kurang. Lalu ada yang katakanlah leleh luweh seperti itu. Jadi gitu ya. Baik. Dengan saya mencoblos hanya satu suara itu kita memberi pengaruh apa atau seperti itu. Padahal kita kalau mau berpartisipasi kita akan bisa mendongkrak persentase yang untuk penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilu, dalam hal ini menyampaikan pilihannya seperti itu. Karena penyandang disabilitas itu harus, kalau yang sudah bisa akses kemana-mana itu
sudah bisa menerima dirinya. Padahal harapannya kami itu kawan-kawan itu bisa menerima dirinya di keluarga juga bisa menerima dirinya, lalu masyarakat itu juga bisa menerima penyandang disabilitas. Apalagi pemerintah itu harus dan wajib untuk bisa menerima. Jadi inklusi yang ada di masyarakat itu akan tercapai dimulai dari dirinya, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tentunya seperti itu. Dan harapannya nanti kalau ingin mendongkrak persentase penyandang disabilitas berpartisipasi atau yang menggunakan hak pilihnya itu bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu itu sama-sama sosialisasi lebih intens, misalnya ke penyandang disabilitas rungu bicara, nanti difabel atau nanti dikumpulkan semuanya sehingga nanti setidaknya kita mengundang kawan-kawan yang di tingkat kecamatan sehingga akan informasi ataupun pengetahuan ini mereka miliki yang ada yang di desa-desa sampai sana informasinya. Begitu Mas Rahmat. Tadi kan kita bicara terkait dengan pemilih ya Pak, terkait penggunaan hak pilih. Nah kita sekarang mungkin berbicara terkait dengan disabilitas sebagai penyelenggara pemilu Pak. Nah ini mungkin selama ini untuk penyelenggara pemilu dari disabilitas mungkin jumlahnya mungkin masih sangat terbatas ya Pak. Nah itu mungkin Pak Sarjio punya pandangan terkait itu. Ya, kita memang mengharapkan partisipasi ataupun keikutsertaan kawan-kawan penyandang disabilitas atau difabel itu kita mulai dari yang terkecil. Misalnya kita sebagai petugas di TPS, KPPS, seperti itu. Pengawas TPS, lalu gitu ya. Pengawas di tingkat TPS itu kita akan setidaknya memberikan pembelajaran buat kawan-kawan penyandang disabilitas. Nah, contohnya saya itu dulu ketika tahun-tahun yang sudah lalu itu saya hanya akan jauh-jauh hari ingin mendaftar sebagai KPPS, itu ditolak oleh salah satu Pak Dukuh di tempat saya seperti itu. Alasannya? Alasannya kurang tahu. Tapi memang mereka memandang itu penyandang disabilitas itu tidak mampu seperti itu. Padahal saya ingin menginginkan itu setidaknya kita belajar. Padahal saya merasa mampu seperti itu. Nah, kebetulan yang terakhir ini kemarin pemilu yang 2019 saya sudah bisa terlibat, alhamdulillah, walaupun sampai pagi. Itu melelahkan sekali. PPS, saya anggota. Di sana memang itu saya memberikan contoh kepada kawan-kawan, mari kita mulai dari yang setidaknya yang dari bawah seperti itu. Nah, syukur nanti yang lain juga pernah terlibat, harusnya bisa terlibat. Ini karena Bawaslu Kabupaten Kulon Progo itu mengundang kami, ini sesuatu yang baru juga, sehingga nanti pengawasan pemilu juga kawan-kawan punya pengetahuan bagaimana kita melaporkan kalau ada pelanggaran seperti itu. Jadi terima kasih sekali, ini Bawaslu juga terlibat inklusi di sini ya, seperti itu. Tadi kan kita telah berbicara terkait dengan penyandang disabilitas, terkait dengan penggunaan hak pilih dan juga terkait dengan penyelenggara pemilu Pak. Nah sekarang salah satu yang lainnya yaitu terkait dengan peran dari disabilitas sebagai peserta pemilu Pak. Jadi peserta pemilu itu kan selama ini mungkin
banyak caleg itu Pak, tapi apakah dari disabilitas itu ada yang mungkin masuk atau ikut serta sebagai kontestasi di situ mungkin? Ada nggak Pak dari disabilitas? Kalau dari kawan-kawan difabel atau penyandang disabilitas untuk pemilu tahun 2019 itu sudah ada kemarin dari sahabat kita Mbak Diana Stiwi dari Lendah itu ikut berpartisipasi mendaftar sebagai calon legislatif dari perempuan dan difabel seperti itu. Udah jadi ya, setidaknya itu memberikan pembelajaran buat kawan-kawan difabel walaupun mereka belum bisa masuk jajaran ke legislatifnya. Namun untuk daerah lain itu sudah ada yang pernah merasakan menjadi anggota dewan di Bantul. Ada. Semoga Kulon Progo juga nanti ada wakilnya dari disabilitas. Ya, seperti itu. Ini sesuatu yang sesuatu yang harus kita dukung terus sehingga inklusi di masyarakat itu akan tercapai tidak hanya sebagai penyelenggara ataupun partisipasi, namun kita partisipasinya tentunya itu kan lebih tinggi ya seperti itu. Terus kalau kita berbicara pemilu Pak, selama ini apakah dari penyandang disabilitas sudah dari teman-teman ya disabilitas sudah merasa bahwa selama ini sudah mendapatkan perlakuan yang adil selama pelaksanaan pemilu? Mungkin dari pengalaman Bapak mengikuti pemilu dari tahun-tahun yang lalu sampai dengan tahun terakhir kemarin 2019, mungkin sudah perlakuannya sudah sama gitu Pak, sudah dari inklusi ya Pak? Namanya kita berproses lah, berproses terus. Kalau dulu memang dalam daftar calon pemilih aja kadang kita terlewatkan seperti itu. Tapi untuk di tahun-tahun belakangan ini kita banyak yang sudah terdaftar walaupun hanya ada juga 1-2. Lah harapannya ini nanti penyandang disabilitas ODGJ orang dengan gangguan jiwa itu juga didaftar. Seperti itu harapan kami ya, seperti itu. Karena walaupun mereka sebagai ODGJ itu kan juga sudah ada yang bisa dikondisikan segala itu. Nanti kalau yang belum bisa dikondisikan itu dan itu yang sudah bisa kondusif ya dengan bergaul dengan bisa dengan pendamping keluarga atau dari petugas yang setidaknya bisa istilahnya mendampingi seperti itu. Kemudian dari selama ini kan mungkin ada yang ingin diperjuangkan Pak dari pelaksanaan pemilu, mungkin masih merasa itu kurang atau apa? Ada nggak Pak yang ingin diubah dalam pelaksanaan pemilu selama ini terkait dengan akses disabilitas atau apa mungkin yang merasa selama ini kok kurang gitu Pak mungkin? Ya untuk kawan-kawan sendiri memang akses informasi itu sangat kurang ya. Informasi ya Pak ya. Masih kurang sehingga nanti sosialisasi baik dari KPU maupun Bawaslu itu nanti saling ada setidaknya informasi itu kita sampaikan, kita informasikan, misalnya kita sosialisasikan seperti itu. Namun kalau dari KPU itu sudah menyampaikan, namun di sini nanti harapannya kawan-kawan penyandang difabel atau penyandang disabilitas atau difabel itu khususnya yang rungu bicara itu ada translatornya atau penterjemah, karena ketika seperti tadi untuk akses bicaranya kita kesulitan semuanya seperti itu. Jadi harapannya dari KPU, Bawaslu maupun pemangku kebijakan yang lain, dalam hal ini pemerintah, ketika melibatkan penyandang disabilitas rungu bicara atau tuli itu ada translatornya. Kalau itu tidak
ada translatornya, berarti itu tidak akses ke sana, informasi tidak sampai ke sahabat dari kawan-kawan Rung Bicara tadi. Itu juga merupakan pelanggaran, saya kira. Terus terkait dengan ini Pak, pemahaman tentang kepemiluan dari rekan-rekan difabel itu menurut Bapak sejauh ini seperti apa Pak? Ya itu tadi ya, kita kalau kawan-kawan yang sudah berorganisasi, saya kira mereka punya pemahaman, kita harus ikut berpartisipasi. Namun yang menjadi kendala itu kawan-kawan yang tidak leleh luweh tidak atau bisa mengakses tadi ya, rapat aksesnya kurang. Jadi mereka akan untuk berpartisipasi ya kurang. Jadi pemahaman ini perlu disampaikan ke pribadi, secara pribadi difabel secara pribadi maupun langsung keluarganya seperti itu. Seperti Bu Sri Jubini sama Bu Winarti tadi itu memberikan pemahaman kepada anaknya yang difabel. Jadi karena kita melibatkan orang tua difabel, kami memberikan contoh bahwa di keluarga itu difabel merasa diuangkan, seperti itu kalau orang Jawa. Tadi bincang-bincang kita di sesi yang pertama bersama dengan Pak Sarjio, Ketua PPDKP yang telah banyak menyampaikan berbagai masukannya dan juga gagasannya, sehingga mungkin nanti ke depan pemilu itu lebih ramah terhadap difabel ya Pak. Dan kita akan segera masuk ke sesi yang kedua, yaitu namanya adalah sesi sebut satu kata. Jadi nanti dari saya akan menyebutkan satu kata, Pak Sarjo nanti silahkan untuk menyebutkan satu kata jawaban yang itu mungkin bisa jadi harapan atau mungkin bisa jadi semacam yang relevan Pak, keinginan atau apalah. Itu ya. Oke? Kita coba. Oke. Yang pertama, pemilu. Sukses. Oke, kemudian yang kedua, demokrasi. Adil. Oke. Disabilitas. Disabilitas mampu. Kemudian inklusi. Kok inklusi ya? Apa? Inklusi harus. Sekarang yang terakhir Pak, Bawaslu. Bawaslu. Bawaslu mampu. Oke. Terima kasih Pak Sarjio dari Ketua PPDKP yang telah berbincang dengan kami di balik pemilu ya, yang nantinya dari apa yang telah kita perbincangkan tadi semoga bisa menjadi tambahan pemahaman bagi kita semua, sehingga nanti dalam pemilu itu lebih ramah terhadap difabel dan juga tadi inklusi. Jadi bisa juga mendongkrak persentase yang 42%. Ya, bisa meningkatkan partisipasi dan juga tadi ke arahnya ke penyelenggara dan juga nanti juga mungkin ke peserta pemilu juga ya Pak. Dan sahabat Bawaslu, ini tadi bincang-bincang kita yang telah kita lakukan dengan Ketua PPDKP Kulon Progo. Mungkin dari saya sebagai pembawa acara mungkin banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan terakhir kita pakai tagline Bawaslu coba. Ya, Oke, coba ya. Coba. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Sarjio. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.